Secara resmi dikenal sebagai Reich Jerman, Jerman Nazi adalah negara Jerman antara tahun 1933 dan 1945 ketika dipimpin oleh Adolf Hitler dan partai Nazinya yang memerintah melalui kediktatoran totaliter. Istilah Reich ketiga berarti ranah ketiga atau kekaisaran ketiga dan merujuk pada deklarasi Nazi bahwa Jerman Nazi adalah penerus kekaisaran Romawi Suci dan kekaisaran Jerman yang terakhir terjadi antara tahun 1871 dan 1918. Berakhir dengan pengunduran diri Kaisar Wilhelm yang kedua. Di Jerman Nazi, kehidupan sangat sulit. Meskipun pengangguran sedikit, para pekerja menerima upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Perempuan diharuskan tinggal di rumah dan melahirkan anak, sementara anak-anak sendiri sudah dicuci otak dengan propaganda politik begitu mereka mulai bersekolah. Dan tentu saja, banyak orang yang tidak sesuai dengan apa yang disebut norma masyarakat, baik karena orientasi seksual, agama, etnis, ras, disabilitas, atau ketidakmauan untuk berperang, dihukum, dan dianiaya. Bergabunglah bersama kami dalam dokumenter ini saat kami menelusuri kebangkitan dan kejatuhan Reich ketiga Jerman. Selamat datang di Wars of the World. Pada akhir tahun 1919, Adolf Hitler bergabung dengan DAP atau Partai Buruh Jerman, sebuah partai politik sayap kanan yang didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Meskipun partai tersebut hanya bertahan sedikit lebih dari 1 tahun, partai ini menjadi batu loncatan penting bagi Hitler dalam pencariannya akan kekuasaan. Dia menjadi tokoh terkemuka di dalam partai tersebut dan bahkan menjadi pemimpinnya setelah mengancam akan keluar. Tidak ada yang ingin melihatnya pergi, karena dia adalah salah satu pembicara paling populer di partai tersebut, dan dia menarik perhatian serta dukungan untuk partai itu. Tahun berikutnya, kelompok tersebut meninggalkan nama lamanya dan berganti nama menjadi NSDAP, atau Partai Buruh Jerman Nasional Sosialis. Meskipun saat ini, partai tersebut hanya dikenal sebagai Partai Nazi. Meskipun Adolf Hitler tidak menyetujui penggunaan istilah sosialis karena itu tidak sejalan dengan politiknya, istilah tersebut dipilih untuk menarik warga kelas pekerja dan sayap kiri. Partai tersebut awalnya mengusung kebijakan dan ideologi yang sejalan dengan retorika anti-kapitalis dan anti-borjuis, namun secara umum dianggap sebagai partai sayap kanan. Dan kemudian, elemen-elemen yang lebih condong ke kiri itu akan dihapus dari doktrin partai dan digantikan oleh komponen yang pro-bisnis serta perlindungan kekayaan. Selama beberapa tahun, Hitler tetap menjadi pemimpin partai Nazi. Tetapi pada tahun 1922, ia menjadi sorotan nasional ketika ia diadili karena melakukan kudeta yang gagal di Bavaria. Dan meskipun ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas pelanggaran tersebut, ia hanya menjalani 9 bulan sebelum dibebaskan. Pada masa inilah ia menulis Mein Kampf yang kini terkenal buruk, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai My Struggle, manifesto autobiografinya yang menjadi dasar bagi banyak kebijakan partai Nazi. Hitler memanfaatkan kesempatan setelah keluar dari penjara untuk mulai berkampanye, menggunakan ketenaran barunya yang telah didapatkan. Dia dan partai Nazinya mendukung antikomunisme, antisemitisme, ultranasionalisme, dan penghancuran total Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada akhir Perang Dunia Pertama. Meskipun dia sangat gigih dalam berkampanye, pada saat itu tidak banyak perhatian yang diberikan kepada Hitler dan partai Nazinya. Baru setelah terjadinya kejatuhan Wall Street tahun 1929 di Amerika Serikat, ekonomi Jerman dan rakyatnya terjerumus ke dalam krisis. Dengan memanfaatkan masa-masa sulit yang dihadapi warga sipil di Jerman, Hitler mulai secara terang-terangan menolak pemerintah saat itu dan mengkritik kurangnya bantuan serta kepedulian terhadap rakyatnya. Pada masa inilah Partai Komunis Jerman yang berhaluan kiri atau KPD mulai bangkit dan menyerukan revolusi. Dan karena banyak warga yang takut terhadap komunisme, mereka memilih untuk mendukung Partai Nazi sebagai gantinya. Meskipun Adolf Hitler mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1932, ia kalah dari Paul von Hindenburg. Namun, ia tetap mempertahankan basis dukungan yang kuat karena berhasil menempati posisi kedua. Dan dalam beberapa bulan berikutnya, Partai Nazi tumbuh menjadi partai terbesar di Reichstag, majelis rendah parlemen Jerman.
Pada tahun berikutnya, yaitu Januari 1933, Adolf Hitler diangkat sebagai kansler baru Jerman. Dan dalam beberapa bulan setelahnya, ia mulai berusaha mengumpulkan kekuasaan sebanyak mungkin. Kurang dari sebulan setelah diangkat sebagai kanselir, gedung Reichstag dibakar. Adolf Hitler menuduh kaum komunis bertanggung jawab atas kebakaran tersebut dan menekan von Hindenburg untuk mengesahkan dekret kebakaran Reichstag yang membatasi banyak kebebasan sipil yang sebelumnya dinikmati oleh rakyat Jerman. Selain membatasi kebebasan sipil seperti berunjuk rasa, kebebasan berekspresi dan pers, serta kerahasiaan korespondensi, pedoman tertulis juga tidak dikeluarkan bersamaan dengan dekret tersebut, yang berarti bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menafsirkan dan menerapkan aturan sesuai keinginan mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya menjadi wewenang negara bagian federal dan menerapkan hukuman berat untuk kejahatan tertentu, termasuk hukuman mati bagi pelaku pembakaran gedung-gedung umum. Dekret tersebut tentu saja membawa kehancuran bagi KPD. Di beberapa wilayah Jerman, pers komunis dilarang, begitu juga dengan pertemuan dan demonstrasi komunis. Mereka bahkan menangkap para pemimpin partai. Sementara itu, di Prusia, penangkapan anggota KPD sudah menjadi hal yang biasa, dengan ribuan pemimpin dipenjara hanya beberapa hari setelah kebakaran tersebut. Dalam 2 minggu setelah dikeluarkannya dekret kebakaran Reichstag, jumlah total penangkapan di Prusia mencapai 10.000 orang. Setelah diberlakukannya dekret tersebut, Hitler mulai menyingkirkan siapapun yang ia anggap sebagai ancaman bagi karir politiknya dan mendorong diterapkannya tindakan yang lebih keras dalam menyingkirkan para rivalnya. Dan kemudian lahirlah Undang-Undang Pemberian Kuasa tahun 1933. Sebuah undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada kabinet Jerman dan secara khusus kepada kanselir. Kekuasaan untuk membuat dan menegakkan undang-undang tanpa perlu disetujui dan diawasi oleh Reichstag maupun Presiden von Hindenburg. Undang-undang ini secara efektif memungkinkan Hitler menghindari mekanisme checks and balances yang dirancang untuk mencegah seorang politisi terkemuka seperti dirinya menyalahgunakan kekuasaan. Bulan berikutnya, pada April 1933, Hitler membangun kamp konsentrasi pertama di Dachau. Awalnya kamp ini dimaksudkan untuk lawan-lawan politiknya, termasuk kaum komunis dan sosial demokrat, meskipun kemudian para penjahat, penjajah asing, dan orang Yahudi juga dikirim ke kamp tersebut. Pada bulan yang sama, Undang-Undang untuk Pemulihan Dinasti Sipil Profesional disahkan. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dari peraturan yang sangat rasis dan antisemit yang terkenal dari Partai Nazi, dan bertujuan untuk mengeluarkan individu Yahudi dan non-Arya dari jabatan pegawai negeri. Banyak yang dipaksa pensiun dari posisi mereka, tetapi beberapa, terutama yang memiliki hubungan dengan komunis, dipecat sama sekali. Non-Arya tidak diizinkan memegang posisi sebagai guru, hakim, pengacara, dokter, profesor, atau peran apapun di dalam pemerintahan. Pada bulan Mei, kantor serikat buruh dihancurkan, para pemimpin serikat ditangkap, dan kelompok serikat buruh dipaksa untuk dibubarkan. Dalam bulan-bulan berikutnya, Hitler melakukan segala cara untuk menghalangi dan membubarkan lawan-lawan politiknya. Sebagian besar dilakukan dengan kekerasan. Pada bulan Mei, dia memerintahkan penyitaan aset Partai Sosial Demokrat dan partai tersebut dilarang pada bulan berikutnya. Kemudian pada bulan Juni, dia memerintahkan penggerbekan kantor Partai Rakyat Nasional Jerman dan partai tersebut mengubarkan diri pada 29 Juni. Pada bulan Juli, Jerman menjadi negara satu partai setelah undang-undang yang melarang pembentukan partai disahkan, yang menyatakan bahwa hanya Partai Nazi yang merupakan partai legal di Jerman. Mendirikan partai baru menjadi ilegal, dan semua partai yang tersisa dilarang. Pemilihan umum selama 5 tahun berikutnya dikendalikan ketat oleh Partai Nazi yang hanya mengizinkan anggota partai mereka sendiri dan beberapa calon independen pilihan untuk terpilih. Reichstag melepaskan tanggung jawab demokrasinya pada masa ini. Hitler tidak naik ke tampuk kekuasaan sendirian, serta mendapat dukungan dari anggota Partai Nazi yang kejam. Dia juga sangat memanfaatkan Sturmabteilung yang juga dikenal sebagai SA atau Brown Shirts atau Stormtroopers. Kelompok paramiliter ini secara resmi didirikan pada tahun 1921 untuk membantu melindungi Nazi. Saat tampil di depan umum pada rapat umum dan pertemuan, untuk mengacaukan pertemuan lawan politik dan melawan unit paramiliter partai lain, termasuk unit KPD yang bernama RFB. Awalnya, SA bertindak secara informal dengan kelompok ini bermula sebagai unit paramiliter sukarela. Namun pada awal tahun 1920, selama sebuah pertemuan yang dihadiri sekitar 2.000 orang, di mana Adolf Hitler membahas program 25 poin Partai Nazi,
ia mengalami masalah dengan para pengejek dan pengunjuk rasa. Akibatnya, SA turun tangan menggunakan pentungan karet untuk mengusir para penentang dari lokasi tersebut. Mereka didirikan pada tahun berikutnya sebagai kelompok resmi, dan sepanjang masa Adolf Hitler di dunia politik, mereka digunakan untuk mengintimidasi, menghancurkan, dan menyebarkan ketakutan di antara siapapun yang ia anggap sebagai ancaman. Pada bulan Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Dan Adolf Hitler memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih menjadi Führer Jerman. Hanya 2 bulan sebelumnya, ia telah menulis kepada seorang koresponden Inggris, kutip, "Dengan risiko terdengar omong kosong, saya katakan kepada Anda bahwa gerakan sosialis nasional akan terus berlangsung selama 1000 tahun. Jangan lupa bagaimana orang-orang menertawakan saya 15 tahun yang lalu ketika saya menyatakan bahwa suatu hari saya akan memerintah Jerman. Mereka sekarang juga menertawakan saya sama bodohnya ketika saya menyatakan bahwa saya akan tetap berkuasa." Akhir kutipan. Hitler memandang struktur pemerintahan Jerman seperti sebuah piramida. Dia berada di puncak, dan mereka yang di bawahnya adalah bawahannya. Alih-alih membiarkan rakyat memilih jabatan-jabatan dalam partai, para komandan dan pemimpin lainnya umumnya ditunjuk oleh pejabat tinggi Nazi lainnya, serta oleh Hitler sendiri. Hitler sering digambarkan melalui propaganda sebagai pemimpin heroik dan diidealkan yang akan menyelesaikan masalah rakyat biasa dengan pengetahuan luas dan keterampilan yang tak pernah salah. Dia juga merupakan seorang orator publik yang sangat berbakat, sebagaimana dicatat sejarawan Roger Gill. Pidato-pidatonya yang menggugah berhasil memikat pikiran dan hati sejumlah besar rakyat Jerman. Ia nyaris menghipnotis para pendengarnya. Tutup kutipan. Meskipun Hitler mengharapkan para pejabat yang ditunjuknya untuk melapor kepadanya dan mengikuti kebijakan umum yang telah ia tetapkan, ia juga mengharapkan mereka untuk mengambil inisiatif sendiri saat menghadapi situasi dan membuat keputusan yang akan membantunya dalam mencapai tujuannya untuk Jerman. Mungkin untuk menghindari pemberontakan, ia sering membuat para pemimpinnya saling bersaing dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketidakpercayaan serta pertikaian, memberikan perintah yang saling bertentangan kepada bawahan, dan membuat pekerjaan mereka saling tumpang tindih, yang seringkali menyebabkan konflik di antara mereka. Pada tahun 1934, Hitler memperkenalkan undang-undang tentang kepala negara Reich Jerman, sebuah peraturan yang menggabungkan jabatan Hitler sebelumnya sebagai kanselir dengan jabatan Presiden Reich, yang berarti bahwa ia memiliki kekuasaan dari kedua jabatan tersebut. Itu juga berarti bahwa satu-satunya orang yang bisa memberhentikan Hitler dari posisinya adalah Hitler sendiri. Tak lama setelah Hitler mengambil alih kekuasaan, para pegawai negeri sipil serta anggota militer dipaksa untuk bersumpah setia dan taat tanpa syarat, bukan kepada negara mereka, melainkan kepada Führer. Dia menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga kata-katanya dianggap lebih penting daripada hukum. Sebagai contoh, setiap tindakan yang telah ia setujui, termasuk pembunuhan, dianggap legal, meskipun pembunuhan tetap dianggap sebagai kejahatan dalam keadaan lain. Banyak undang-undang tetap berlaku setelah ia mengambil alih kekuasaan, meskipun pengadilan mulai menjatuhkan lebih banyak hukuman mati dibandingkan sebelumnya. Mereka yang dinyatakan bersalah atas beberapa pelanggaran, bahkan jika pelanggaran tersebut tergolong ringan, bisa saja dipenjara seumur hidup. Dan ribuan pelaku pelanggaran kecil, seperti pencuri dan pekerja seks, dipenjara tanpa melalui proses pengadilan. Hitler mendirikan Pengadilan Rakyat pada tahun 1934 setelah dia kecewa dengan hasil persidangan Leipzig. Pada Juli 1933, 5 orang didakwa melakukan pembakaran Reichstag pada bulan Februari. Dan persidangan Leipzig yang berlangsung antara September hingga Desember tahun itu diadakan di Mahkamah Agung Reich. Pada tanggal 23 Desember, dinyatakan bahwa meskipun para hakim percaya ada konspirasi komunis untuk membakar Reichstag, tidak ada cukup bukti untuk menghubungkan 4 dari 5 terdakwa dengan serangan pembakaran tersebut. Akibatnya, hanya warga negara Belanda, Marinus van der Lubbe, yang dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi pada tanggal 10 Januari 1934. Pengadilan Rakyat diberi wewenang menangani banyak tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada defaitisme, pengkhianatan, dan perdagangan gelap. Tetapi seringkali mereka juga menangani masalah yang lebih sepele, seperti mengejek Führer atau menjadi seorang komunis. Kejahatan seperti yang disebutkan sebelumnya disebut sebagai pelemahan kemampuan pertahanan, dan karena itu para terdakwa dihukum berat dan dijatuhi hukuman mati. Pengadilan ini dikenal menyelesaikan persidangan dengan cepat, seringkali tanpa bukti atau argumen yang diajukan dari kedua belah pihak, sementara Presiden Pengadilan, Roland Freisler, bertindak sebagai jaksa penuntut.
Dia tidak pernah mendapat perlawanan dari pihak pembela dan jarang sekali, jika pernah, berpihak pada mereka. Dia mengabaikan prosedur yang benar serta standar hukum dan keadilan, dan banyak orang saat ini menyebutnya sebagai pengadilan sandiwara. Semua pengacara di bawah rezim Nazi dipaksa untuk bergabung dengan asosiasi pengacara Nazi, yang berarti mereka bisa dikendalikan. Dan perubahan dalam sistem peradilan ini berarti tingkat kejahatan menurun, sementara jumlah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati meningkat dari hanya 3 menjadi 46. Bahkan mereka yang dibebaskan dari penjara seringkali tidak bebas untuk pulang. Mereka justru dipindahkan ke kamp konsentrasi. Memperkuat keputusan yang diambil oleh pengadilan dan membantu dalam menyelidiki dugaan kejahatan adalah Gestapo, pasukan polisi rahasia Jerman yang dibentuk oleh Hermann Göring, salah satu tokoh partai Nazi yang paling menonjol dan berkuasa pada tahun 1933. Gestapo adalah salah satu unit Hitler yang paling brutal dan kejam. Dikenal telah melakukan berbagai kengerian dan kekejaman selama keberadaannya. Gestapo sering menargetkan lawan politik, pembangkang, penjahat, serta mereka yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, seperti homoseksual dan penyandang disabilitas, serta orang-orang Romani dan Yahudi. Mereka yang ditangkap oleh Gestapo sering mengalami penyiksaan dan ditempatkan di kamp konsentrasi tanpa proses hukum. Dan unit ini dikenal melakukan pengawasan terhadap penduduk Jerman saat mencari orang-orang seperti itu. Meskipun rasa takut yang mereka tanamkan pada rakyat Jerman sering mendorong warga untuk saling melaporkan satu sama lain. Kelompok oposisi mahasiswa dan pemuda seperti The White Rose, Edelweiss Pirates, dan The Swing Youth semuanya berada di bawah pengawasan Gestapo. Dan akhirnya, banyak anggota dan pemimpin mereka yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atau dikirim ke kamp konsentrasi. Pada pertengahan hingga akhir tahun 1930-an, Gestapo menyusup ke banyak kelompok perlawanan dan menempatkan anggota kelompok-kelompok itu di kamp konsentrasi sebagai bentuk penahanan perlindungan karena tidak ada pembelaan hukum untuk hal seperti itu. Selain menanamkan rasa takut kepada rakyatnya, Partai Nazi juga bekerja keras menyebarkan kebencian dan prasangka melalui propaganda dan undang-undang. Seperti yang kita ketahui, rasisme dan antisemitisme adalah pilar dasar dari dogma partai tersebut. Dengan Nazi meyakini bahwa ras unggul adalah ras Arya, yaitu orang Jerman kulit putih, yang asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke Eropa abad ke-18 atau ke-19. Mereka yang tidak sesuai dengan standar ini, termasuk orang Yahudi, kulit hitam, dan Romani, tidak dianggap sebagai bagian dari ras Arya yang disebut-sebut itu, karena menurut Nazi, mereka dianggap bukan orang Eropa. Nazi percaya bahwa ras yang dianggap lebih rendah telah menyusup ke dalam masyarakat dan bertanggung jawab atas eksploitasi serta penindasan terhadap ras Arya. Pada bulan September 1935, Undang-Undang Nuremberg diberlakukan, yang melarang hubungan fisik dan romantis termasuk pernikahan antara orang Arya dan Yahudi. Meskipun undang-undang tersebut kemudian diperluas untuk mencakup siapa saja yang dianggap bukan Arya, termasuk orang kulit hitam dan Romani. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa perempuan di bawah usia 45 tahun tidak boleh dipekerjakan oleh rumah tangga Yahudi, sementara undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan Reich, menyatakan bahwa hanya mereka yang berdarah Jerman atau yang berdarah serumpun yang dapat menjadi warga negara. Untuk membuktikan kewarganegaraan, orang Jerman dipaksa menjalani proses panjang menelusuri silsilah mereka hingga abad ke-19, dengan banyak orang yang menyewa ahli silsilah untuk memeriksa catatan resmi dan memperoleh dokumen yang diperlukan. Setelah selesai, dokumen yang relevan diserahkan ke kantor Reich untuk penelitian kekerabatan guna ditinjau. Selain itu, kewarganegaraan dapat dicabut atau ditolak kepada siapapun yang dianggap tidak cukup mendukung rezim Nazi. Meskipun mereka yang dianggap non-Arya mengalami penganiayaan, seringkali keluarga, individu, dan bisnis Yahudi yang paling menderita. Di bawah kediktatoran Hitler dan serangannya terhadap komunitas Yahudi terjadi hampir seketika. Setelah dekret kebakaran Reichstag dan Undang-Undang Pemberian Kuasa tahun 1933, pada bulan Maret tahun itu, SA menyerang berbagai bisnis dan sinagoga Yahudi, dan sebulan kemudian, pada tanggal 1 April, Hitler mendeklarasikan boikot nasional terhadap bisnis Yahudi. Bisnis-bisnis seperti itu tidak diizinkan untuk beriklan dan tidak diberikan akses ke kontrak pemerintah. Sementara kota-kota di Jerman mulai memasang tanda yang menyatakan bahwa orang Yahudi tidak diizinkan masuk. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang untuk Pemulihan Layanan Sipil Profesional disahkan belakangan pada bulan yang sama. Dan undang-undang serupa mulai berlaku tak lama setelahnya, yang memaksa orang Yahudi tersingkir dari semakin banyak profesi. Mereka yang memiliki satu orang tua atau satu kakek atau nenek Yahudi pun dianggap non-Arya dan didesak untuk meninggalkan negara itu secara sukarela.
Pada tahun 1938, situasi meningkat tajam ketika pada tanggal 7 November, Herschel Greenspan, seorang remaja Yahudi, menembak dan membunuh anggota partai Nazi dan diplomat kantor luar negeri bernama Ernest von Rath. Herschel dan keluarganya, seperti banyak keluarga Yahudi lainnya, menghadapi kesulitan besar dalam beberapa tahun sebelumnya sejak Hitler berkuasa. Ayahnya kehilangan usahanya, saudara-saudaranya kehilangan pekerjaan, dan pada saat pembunuhan tahun 1938, dia baru saja mengetahui bahwa orang tuanya telah dipaksa keluar dari rumah mereka dan dikirim ke Sponching, sebuah kamp konsentrasi di perbatasan dengan Polandia. Setelah pembunuhan itu, Nazi memicu kerusuhan, di mana SA merusak dan menghancurkan sinagoga, sekolah, rumah, dan properti Yahudi lainnya di seluruh negeri. Sementara, setidaknya 91 Yahudi Jerman dibunuh. Diperkirakan lebih dari 600 orang Yahudi mengakhiri hidup mereka sendiri setelahnya. Kejadian mengerikan ini kemudian disebut Malam Pecahnya Kaca atau Kristallnacht, yang namanya diambil dari kenyataan bahwa keesokan harinya, pecahan kaca berserakan di jalan dan trotoar akibat kerusakan besar pada bangunan-bangunan. SA dibantu oleh warga sipil serta anggota pemuda Hitler. Dan pada akhirnya, sekitar 7 sinagoga dihancurkan, lebih dari 7.000 bisnis hancur, dan sekitar 30.000 pria Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Mengenai kekejaman tersebut, surat kabar Inggris The Times menulis pada 11 November, kutipan, "Tidak ada propagandis asing yang berniat menjelekkan Jerman di mata dunia yang bisa melebihi kisah pembakaran dan pemukulan, serangan keji terhadap orang-orang tak berdaya dan tak bersalah yang mempermalukan negara itu kemarin." Akhir kutipan. Dalam beberapa bulan berikutnya, orang Yahudi menjadi tahanan, bahkan jika mereka belum berada di kamp konsentrasi. Mereka dilarang mengendarai mobil, bekerja, memiliki usaha, mengunjungi bioskop atau perpustakaan, memiliki senjata, dan bersekolah. Komunitas Yahudi secara keseluruhan didenda 1 miliar mark untuk membayar kerusakan dan diperintahkan menyerahkan semua pembayaran asuransi yang mereka terima akibat kerusakan properti mereka. Pada tahun 1939, sekitar ribuan dari ribuan orang Yahudi yang tinggal di Jerman telah meninggalkan negara itu. Program mengerikan lainnya yang diperkenalkan oleh rezim Nazi adalah Aksi T4 yang mengkampanyekan untuk melakukan eutanasia terhadap penyandang disabilitas. Dokter-dokter yang dipilih secara khusus didatangkan untuk memilih pasien yang dianggap sakit parah tanpa harapan sembuh setelah pemeriksaan medis yang sangat ketat, lalu membunuh pasien tersebut dengan memberikan kematian yang dianggap penuh belas kasihan. Antara September 1939 dan September 1945, antara 1.000 hingga 300.000 orang dibunuh di rumah sakit jiwa di Jerman, Austria, dan Polandia yang diduduki. Dan yang saat itu dikenal sebagai Protektorat Bohemia dan Moravia yang sekarang adalah Ceko. Sekitar setengah dari individu yang dibunuh diambil dari rumah sakit jiwa yang dikelola gereja, biasanya dengan persetujuan dari otoritas institusi tersebut. Sebelum dimulainya, aksi T4, sekitar 400.000 orang telah disterilkan secara paksa sesuai dengan undang-undang untuk pencegahan keturunan yang secara genetik cacat yang diberlakukan pada tanggal 14 Juli 1933. Setengah dari 400.000 orang ini dianggap mengalami keterbelakangan mental, namun yang lainnya dianggap tidak murni atau memiliki perilaku menyimpang dalam beberapa hal. Pekerja seks, tunawisma, penjahat, dan bahkan mereka yang hidup dalam kemiskinan, semuanya dianggap tidak diinginkan oleh rezim Nazi, dan karena itu mereka dicegah untuk memiliki anak. Banyak warga Jerman mendukung Nazi sejak awal karena janji mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan makmur bagi seluruh rakyat negara itu yang ekonominya hancur akibat kejatuhan Wall Street tahun 1929. Hitler sendiri berusaha meminimalkan pengangguran dan sangat ingin menjadikan Jerman sebagai negara yang mandiri. Dan pada tahun 1939, dia telah mencapai salah satu dari hal tersebut. Pada saat itu, hampir tidak ada pengangguran di negara tersebut. Dia membantu meningkatkan tingkat ketenagakerjaan dengan membangun rumah sakit, sekolah, dan bangunan umum lainnya, seperti Stadion Olimpiade 1936, sementara pembangunan jalan tol mempekerjakan lebih dari 80.000 orang. Demikian pula, dia mulai membangun kembali militer Jerman, meskipun itu melanggar perjanjian Versailles,
yang menciptakan jutaan lapangan kerja. Pada tahun 1934, dia memberitahu para pemimpin militernya bahwa persenjataan kembali harus diselesaikan selambatnya pada tahun 1942. Hal ini karena sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya, Hitler ingin mencapai Lebensraum, istilah yang digunakan untuk menggambarkan keinginannya agar rakyat Jerman memperoleh lebih banyak ruang hidup dengan secara paksa mengambil wilayah dari timur. Konsep Lebensraum didasarkan pada keyakinan dan ideologi rasis Hitler, termasuk anggapan superioritas ras Arya. Pada tahun 1935, dia mengumumkan pembentukan Angkatan Udara dan menambahkan bahwa lebih dari 500 juta pria ditambahkan ke Angkatan Bersenjata Jerman. Perjanjian Angkatan Laut Anglo-Jerman pada tahun yang sama memungkinkan Jerman untuk mulai membangun armada lautnya sendiri. Selain itu, karena Hitler sangat percaya bahwa perempuan seharusnya menjadi ibu rumah tangga dan melahirkan anak, dia memastikan bahwa laki-laki memiliki pekerjaan tetap yang dapat mendukung keluarga yang terus bertambah besar. Dia memperkenalkan Dinas Tenaga Kerja Nasional untuk pria berusia antara 18 hingga 25 tahun, yang membuat mereka membantu membangun gedung-gedung publik dan jalan-jalan yang telah disebutkan sebelumnya, dan dia juga mewajibkan para pemuda untuk masuk tentara melalui wajib militer. Meskipun tingkat pengangguran sangat rendah selama masa kekuasaan Hitler, perlu dicatat bahwa statistik ini tidak mencakup berbagai kelompok, seperti orang Yahudi yang dibuat menganggur dan dipindahkan ke kamp konsentrasi, perempuan yang dipaksa berhenti bekerja untuk tinggal di rumah, dan laki-laki yang menjadi bagian dari militer. Sementara mereka yang bekerja di industri persenjataan mendapatkan keuntungan di bawah rezim Nazi, dengan para manajer mengalami kenaikan upah sebesar 50%, mereka yang berada di luar industri tersebut mengalami kesulitan. Upah menurun, jam kerja bertambah, jumlah kecelakaan serius di tempat kerja meningkat, dan para pekerja berisiko masuk daftar hitam jika mereka mencoba untuk membentuk serikat atau sekedar meminta upah atau kondisi kerja yang lebih baik. Perempuan di bawah rezim Nazi dipandang tidak lebih dari mesin pembuat bayi, karena Hitler ingin meningkatkan populasi Arya. Pada satu titik, dia bahkan mengizinkan perempuan untuk secara sukarela memiliki anak dari anggota SS. Untuk membantu mendorong perempuan agar menikah dan meningkatkan peluang pasangan memiliki anak, dia memperkenalkan Undang-Undang Pendorong Perkawinan yang memungkinkan pasangan pengantin baru menerima pinjaman sebesar 1.000 mark dan mempertahankan 50 mark untuk setiap anak yang mereka miliki. Ibu-ibu yang memiliki banyak anak diberikan penghargaan salib ibu, sementara perempuan secara keseluruhan sangat tidak dianjurkan untuk bekerja. Dan akhirnya, Undang-Undang Pengurangan Pengangguran diperkenalkan, memberikan insentif keuangan kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah. Perempuan tidak diwajibkan masuk tentara sampai tahun 1943, 2 tahun sebelum perang berakhir. Yang patut dicatat, bahkan gadis-gadis muda pun tidak bisa lepas dari indoktrinasi peran gender tradisional. Sementara anak laki-laki memiliki program pemuda Hitler yang mengajarkan mereka cara menjaga kebugaran dan menembak senapan, gadis-gadis muda memiliki Liga Gadis Jerman yang mengajarkan mereka cara memasak dan menjahit. Namun, baik anak perempuan maupun laki-laki diajarkan kurikulum yang telah diubah di sekolah, yang berfokus pada indoktrinasi mereka dengan keyakinan Nazi. Pelajaran sejarah mereka mencakup bagaimana partai tersebut naik ke puncak kekuasaan, sementara pelajaran biologi melibatkan pembelajaran tentang eugenika dan ilmu semu. Anak-anak bahkan diajarkan mata pelajaran baru, studi ras dan ideologi, yang berfokus pada cita-cita Arya dengan tambahan antisemitisme. Hitler dan Partai Nazi berusaha mengendalikan setiap aspek kehidupan warga Jerman, dan propaganda serta penyensoran jurnalisme merupakan bagian besar dari hal itu. Joseph Goebbels memimpin Departemen Pemerintah yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, Kementerian Penerangan Publik dan Propaganda. Selain menjadikan Nazi dan Hitler sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dengan memasang bendera Nazi di seluruh negeri beserta foto-foto Führer, Goebbels memastikan bahwa semua media dikendalikan oleh partai, membatasi berita apa saja yang boleh mereka terbitkan. Seringkali hanya berita yang menampilkan Hitler dan Nazi secara positif saja yang diizinkan. Demikian pula, lembaga penyiaran Reich adalah satu-satunya stasiun radio yang dapat diakses saat itu, yang tentu saja dijalankan oleh Goebbels. Selain itu, Nazi secara rutin mengadakan rapat umum untuk masyarakat guna menunjukkan dukungan mereka. Sementara, Olimpiade 1936 digunakan untuk menampilkan dugaan superioritas ras Arya. Pengeras suara di jalan-jalan digunakan untuk menyampaikan pesan yang mendukung rezim, dan kontrol Nazi begitu ketat hingga bahkan meluas ke seni dan budaya. Seni modern dianggap merosot oleh Hitler sehingga lebih dari 100 karya seni ditarik dari pameran publik
Sedangkan film-film yang diputar di Jerman hanya ditayangkan jika film tersebut berguna sebagai propaganda. Akhirnya, Nazi mengambil alih produksi dan distribusi film, dengan partai mendirikan sekolah profesional untuk para pembuat film yang dapat dipercaya secara politik. Musik klasik karya komponis Yahudi dilarang, tetapi karya-karya komponis Jerman sangat dipromosikan. Musik jazz juga dianggap sangat terlarang oleh Nazi, dan rezim sangat ketat mengenai buku-buku mana yang boleh dimiliki dan dilihat oleh masyarakat. Pada tahun 1933, mereka membakar ribuan buku yang dianggap mewakili ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi Nazi, termasuk yang ditulis oleh kaum pasifis, anarkis, sosialis, seksolog, komunis, dan individu Yahudi. Pembakaran buku-buku ini memungkinkan terjadinya serangan terhadap Institut untuk Ilmu Seksual, sebuah yayasan nirlaba yang berbasis di Berlin yang merupakan pusat penelitian seksologi pertama di dunia dan dipimpin oleh Magnus Hirschfeld. Pembakaran buku-buku ini juga mencakup karya Magnus dan arsip-arsip milik institut tersebut. Pada bulan Mei 1933, Hitler menyatakan bahwa ia akan menerima tawaran dari Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt untuk perlucutan senjata militer, tetapi hanya dengan syarat bahwa seluruh Eropa juga melakukan hal yang sama. Ketika mereka gagal melakukan tugas yang pada dasarnya mustahil ini, Hitler menarik Jerman keluar dari Konferensi Pelucutan Senjata Dunia dan Liga Bangsa-Bangsa. Dia menyatakan bahwa proposal perlucutan senjata itu tidak adil karena hanya berlaku untuk Jerman. Dia sering berbicara tentang kerinduan akan perdamaian dunia dan bahkan menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Polandia pada Januari 1934. Menggunakan hal itu untuk mendukung klaimnya bahwa dia tidak tertarik pada perang. Selain itu, ketika pemberontakan Nazi dimulai di Austria pada tahun itu juga, namun akhirnya gagal, dia berlepas diri dari rencana tersebut dan mengirim anak buahnya ke Wina untuk memperbaiki hubungan. Pada akhir tahun 1930-an, Hitler sangat sibuk dengan berbagai hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam beberapa bulan setelah penandatanganan Perjanjian Angkatan Laut Jerman-Inggris pada bulan Juni 1935, Perang Italia-Ethiopia kedua pecah, di mana Jerman Nazi memasok senjata dan perlengkapan ke Ethiopia. Jerman mendukung Ethiopia dibandingkan Italia karena Italia berulang kali menolak keinginan Jerman untuk mencaplok Austria. Perang tersebut sangat memberatkan Italia dan akhirnya membuat negara itu bergantung secara ekonomi pada Jerman. Selain itu, Italia mulai semakin jarang ikut campur dalam rencana Hitler terhadap Austria. Pecahnya Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936 juga memungkinkan Hitler menjalin hubungan yang lebih baik dengan Benito Mussolini, diktator Italia. Dan pada bulan Oktober tahun itu, kedua negara membentuk koalisi yang dinamakan Poros Roma-Berlin. Dia juga memanfaatkan Perang Saudara Spanyol untuk memperkuat kampanye anti-komunisnya. Dan pada tahun 1937, Jerman, Italia, dan Jepang semuanya menandatangani Fakta Anti-Komintern, sebuah perjanjian anti-komunis yang diyakini Jepang akan menjadi aliansi melawan Uni Soviet. Namun pada tahun 1940, ketiga negara tersebut menandatangani Fakta Berlin yang mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai ancaman utama, bukan Uni Soviet. Selama bertahun-tahun, Jerman Nazi berusaha untuk mencaplok Austria dan memaksa mereka berada di bawah kekuasaan Jerman. Namun, baru pada tahun 1938, Nazi berhasil mencapai hal tersebut. Awal tahun itu, Kanselir Austria, Kurt von Schuschnigg, bertemu dengan Hitler dalam upaya untuk menegaskan kembali kemerdekaan negaranya. Namun, pertemuan itu tidak berjalan sesuai rencana, dan pada tanggal 9 Maret, ia menyerukan diadakannya pemungutan suara untuk menentukan apakah rakyat Austria menginginkan negaranya dicaplok atau tidak. Namun, sebelum pemungutan suara dapat dilakukan, von Schuschnigg menyerah di bawah tekanan yang diberikan oleh Partai Nazi, dan akhirnya mengundurkan diri. Dilaporkan saat berada di bawah paksaan dari Nazi dan sebagai bagian dari pidato pengunduran dirinya, ia meminta pasukan Austria untuk tidak melawan masuknya pasukan Jerman ke negara tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Maret, Hitler dan pasukannya memasuki negara tersebut, di mana mereka disambut dengan kekaguman dan antusiasme. Aneksasi Austria selesai pada tanggal 13 Maret setelah pemerintahan Nazi yang baru diangkat. Von Schuschnigg setelah mengundurkan diri dipenjara. Tahun berikutnya, Jerman menginvasi Cekoslowakia, dan pada tanggal 1 September 1939, Hitler menginvasi Polandia. Meskipun dia telah diberitahu bahwa jika Jerman tidak mundur, Inggris dan Prancis akan menyatakan perang.
Pasukan Hitler pada akhirnya tetap tinggal dan invasi pun berlanjut. 2 hari kemudian, Inggris menyatakan perang. Pada bulan April tahun 45, anggota militer Amerika Serikat memasuki Dachau, kamp konsentrasi yang paling lama beroperasi, dan terkejut menemukan ribuan tahanan kurus kering yang telah ditinggalkan. Pada saat kamp itu dibebaskan, Italia sudah jatuh dan keadaan tampak suram bagi Hitler dan Nazi. Kekalahan sudah tak terelakkan. Keesokan harinya, Hitler mengakhiri hidupnya sendiri di bunker bawah tanah, tempat ia bersembunyi di Berlin. Dalam 2 tahun sebelum kematian Hitler dan berakhirnya perang, sudah jelas bahwa Jerman Nazi akan runtuh di bawah kekuatan sekutu. Orang-orangnya sendiri telah berusaha menyingkirkannya dari kekuasaan agar mereka bisa bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri. Namun upaya pembunuhan yang gagal justru membuat Führer semakin keras, yang membuatnya mengeksekusi lebih dari 4.000 orangnya sendiri. Bahkan setelah jatuhnya Hitler dan Jerman Nazi, pertempuran masih berlanjut di Jepang. Baru pada tanggal 2 September, Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat menerima penyerahan resmi negara tersebut. Perang Dunia Kedua berakhir setelah 6 tahun yang melelahkan dan menelan korban jiwa antara 60 hingga 80 juta orang, sekitar 3% dari total populasi dunia, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar dari korban jiwa tersebut adalah warga sipil. Banyak di antaranya yang meninggal di kamp konsentrasi, termasuk 6 juta orang Yahudi yang dibunuh selama Holocaust. 27 juta kematian juga terjadi hanya di Uni Soviet saja. Banyak warga Jerman yang terluka secara mendalam, baik secara emosional maupun psikologis setelah perang berakhir. Hitler telah menjanjikan kekayaan dan kekuasaan kepada mereka, tetapi sebagian besar negara telah hancur menjadi puing-puing dan kelaparan meluas segera menyusul setelahnya. Selain kehancuran sebagian besar negara, Jerman juga kehilangan sekitar 1/4 wilayah pra-perangnya, termasuk wilayah Pomerania dan Prusia Timur. Yang terakhir dibagi antara Uni Soviet dan Polandia, dan 9 juta orang terpaksa mengungsi setelah pengusiran sistematis orang Jerman dari wilayah-wilayah ini. Negara-negara sekutu mulai mengadakan pengadilan kejahatan perang dalam beberapa bulan setelah berakhirnya perang. Yang pertama kali diadakan adalah pengadilan Nuremberg, yang berlangsung antara November 1945 hingga Oktober 1946. Pengadilan-pengadilan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para tokoh Nazi atas kekejaman yang mereka lakukan selama konflik tersebut, dengan pengadilan militer internasional yang mengawasi dan mengadili. 22 pemimpin partai yang masih hidup, serta 6 organisasi Jerman. Para terdakwa termasuk tokoh Nazi terkenal seperti Hermann Göring, kepala Gestapo dan tangan kanan Hitler untuk beberapa waktu. Rudolf Hess yang pernah menjadi wakil Führer Hitler hingga kalam tahun 1941 ketika ia terbang ke Inggris dan mencoba merundingkan perdamaian dengan pemerintah Inggris. Dan Hans Fritzsche, kepala divisi berita di Kementerian Pencerahan Publik dan Propaganda. Semua kecuali 3 dari pria yang didakwa dinyatakan bersalah dan 12 dijatuhi hukuman mati. Pengadilan Nuremberg lanjutan diadakan antara tahun 1946 dan 1949. Yang mencakup 9 kasus dari 7 yang diselidiki oleh sekutu. Pengadilan-pengadilan tersebut menghasilkan vonis bersalah terhadap lebih dari 100 Nazi, 297 diantaranya dijatuhi hukuman mati. Sekitar 65% dari hukuman mati ini dilaksanakan. Polandia juga aktif dalam menuntut pejabat Jerman atas kejahatan perang. Dan pada akhirnya mereka menuntut 3 dari 9 anggota staf yang bekerja di Auschwitz. Meskipun upaya besar telah dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat Nazi, masih banyak tokoh penting yang lolos dari keadilan. Adolf Eichmann pernah dianggap sebagai Nazi paling dicari di dunia karena kontribusinya yang sangat besar terhadap solusi akhir Hitler, tahap terakhir dari Holocaust secara keseluruhan. Eichmann sangat membantu dalam mengidentifikasi orang Yahudi dan mengangkut mereka ke Auschwitz serta ke kamp konsentrasi lainnya. Pada tahun 1960, Eichmann ditangkap oleh agen Mossad Israel dan dinyatakan bersalah setelah persidangan selama 4 bulan. Dia dijatuhi hukuman mati dan digantung pada Mei tahun 1962. Joseph Mengele, yang mendapat julukan mengerikan Malaikat Maut, adalah tokoh Nazi penting lainnya yang akhirnya melarikan diri dari Jerman.
Dia dikenal melakukan eksperimen mengerikan pada pasien-pasiennya di Auschwitz, sering menggunakan wanita, anak kembar, anak-anak, dan mereka yang memiliki disabilitas sebagai kelinci percobaan manusia. Dia bersembunyi di Jerman selama 3 tahun sebelum akhirnya pergi ke Argentina, di mana dia menikah lagi dan memiliki sebuah toko peralatan mekanik. Dia bersembunyi setelah Eichmann ditangkap dan permintaan ekstradisi dari Jerman Barat dikirimkan kepada otoritas Argentina yang menyatakan bahwa peninjauan diperlukan sehingga secara efektif menghalangi ekstradisi tersebut. Meskipun para pemburu Nazi terus mengejarnya, dia meninggal pada tahun 1979 di Brazil. Meskipun kematiannya baru diverifikasi 6 tahun kemudian, pada tahun 1985. Sekitar 10% dari populasi Jerman pada suatu masa pernah menjadi anggota partai Nazi atau kelompok yang berafiliasi dengan Nazi, seperti Front Buruh Jerman yang memiliki 25 juta anggota atau Organisasi Kesejahteraan Rakyat Sosialis Nasional, yang memiliki 17 juta anggota. Setelah runtuhnya Reich ketiga, kekuatan sekutu membentuk inisiatif denazifikasi dalam upaya untuk membersihkan masyarakat Jerman dan Austria dari ideologi Nazi. Selain menangkap dan menuntut para pemimpin dan pejabat partai Nazi, anggota SS juga dimintai pertanggungjawaban dan dicopot dari posisi kekuasaan. Meskipun proyek awalnya akan dibantu oleh pasukan sekutu, pada akhirnya mereka menyerahkan kekuasaan kepada Jerman pada akhir 1940-an. Dan pada tahun 1951, inisiatif tersebut telah dihapuskan. Antusiasme sangat tinggi pada awal program, begitu juga dengan keinginan untuk menanganinya secara menyeluruh. Namun, Nazisme telah meresap begitu dalam ke dalam masyarakat Jerman, sehingga menjadi tugas yang mustahil untuk menyelidiki jutaan individu, menentukan aktivitas apa yang telah mereka ikuti, dan meminta pertanggungjawaban hukum kepada mereka. Meskipun komitmen terhadap program ini segera memudar, sekutu tetap berhasil melakukan denazifikasi sampai tingkat tertentu, seperti membersihkan publikasi Nazi dari perpustakaan-perpustakaan Jerman, melarang simbol swastika, lambang-lambang Nazi lainnya, dan partai Nazi itu sendiri, serta meminta warga Jerman untuk mengisi kuesioner tentang keterlibatan mereka dalam Nazisme. Mantan Nazi termasuk pendukung sipil bahkan dibawa ke kamp konsentrasi, kuburan massal, atau dipaksa menonton klip video tentang kondisi mengerikan yang dialami para tahanan. Poster bergambar mayat dibagikan pada musim panas tahun 1945 dengan tulisan, "Kekejaman ini salahmu," atau "Kamu bersalah atas ini." Alasan lain mengapa inisiatif denazifikasi dikurangi adalah karena Perang Dingin yang semakin dekat, di mana Amerika Serikat serta Inggris percaya bahwa Jerman Barat bisa menjadi sekutu kunci dan mereka tidak ingin menyinggung penduduknya. Dilaporkan, hal ini memungkinkan beberapa mantan tokoh partai Nazi untuk tetap berada di posisi kekuasaan, terutama di Jerman Barat, di mana proses denazifikasi sangat tidak disukai. Namun, hal ini jauh lebih dihargai di Jerman Timur, di mana hal tersebut dianggap sebagai bagian penting dalam membantu masyarakat beralih ke perspektif yang lebih sosialis dan berhaluan kiri. Kritikus modern Amerika Serikat terhadap program tersebut menyebutnya sebagai perburuan penyihir yang kontraproduktif dan kegagalan secara keseluruhan. Setelah berakhirnya proses denazifikasi, beberapa undang-undang amnesti disahkan yang memengaruhi lebih dari 1.000 orang. Mereka yang mendapat hukuman ringan termasuk anggota SA, SS, dan anggota tingkat bawah partai Nazi akhirnya diberikan pengampunan. Sebagai akibat dari konsesi ini, banyak mantan anggota partai Nazi kembali masuk ke dalam sistem politik. Pada tahun 1957, 77% pejabat senior di Kementerian Kehakiman Jerman adalah mantan Nazi. Namun setelah perang, mengungkapkan dukungan, simpati, atau keyakinan terhadap Nazi dianggap tidak pantas. Dan mereka yang mengungkapkan perasaan seperti itu kehilangan pekerjaan dan dikucilkan dari masyarakat. Banyak warga sipil Jerman merasakan rasa bersalah bersama, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam perang atau berbagai kekejaman Nazi. Selama lebih dari 1 dekade, Adolf Hitler telah menyuarakan retorika kebenciannya dan meyakinkan rakyat Jerman bahwa Reich ketiga akan bertahan 1000 tahun. Alih-alih hal itu terjadi, Reich ketiga runtuh dan jatuh hanya dalam sebagian kecil dari waktu yang dijanjikan.